Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Rawdatul Jannah Pak Ustaz Kuswanto beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Imam Tetap Masjid Rawdatul Jannah Pak Ustaz Afandi, para orang tua saya dan para jamaah salat subuh dan Ta'lim pagi, ta'lim subuh, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk kembali bertemu dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqamah dalam hati kita. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga duduknya kita di majlis ini Allah jadikan i'tikaf untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, atba' tabi'in, atba'at tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umat beliau yang penuh harap. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di akhirat kelak tergolong orang-orang yang cinta dengan ilmu, cinta dengan Al-Quran, cinta dengan awliyaillah, cinta dengan para ulama, dan mudah-mudahan kita Allah izinkan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini, yakni Bidayatul Mujtahid, yang dikarang oleh Ibnu Rushd. Kita tujukan kepada guru-guru kita, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu agama, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang barakah, manfaat fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah khususan lil musannif hadzal kitab wa jami'i asatidatina wa asatidati nafa'ana Allahu bi'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada pertemuan pagi ini. Setelah kita bahas tentang azan dan iqamah, maka kita masuk ke dalam bahasan fil qiblat, membahas tentang masalah qiblat. Qala al-musannif rahimahullah, ittafaqal muslimuna, bersepakat siapa al-muslimuna, orang-orang Islam,
ala anna tawajjuhi, sesungguhnya tawajjuh atau menghadap, ya, menghadap kiblat, nahwal baiti, yang seumpamanya rumah, yakni yang dimaksudkan adalah Ka'bah, itu syartun min syuruti sihhatis salati. Yang namanya tawajjuh atau menghadap ke arah Ka'bah adalah merupakan bagian daripada syarat sahnya salat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari arah manapun kalian keluar, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Amma idza absaral bait, tatkala, adapun pada saat bait ataupun Ka'bah itu terlihat, maka fal fardu, wajib hukumnya, indahum, bagi mereka yang melihat Ka'bah, huwa at-tawajjuhu ila 'ainil baiti, yakni menghadap pada persis wujudnya Ka'bah, kalau bagi yang melihat Ka'bah. Wala khilafa fi dzalika, dan tidak ada perbedaan mengenai hal tersebut. Jadi orang-orang yang dapat melihat Ka'bah, maka semua sepakat bahwa orang yang sholat harus lempeng banget dengan ngepas ngadep Ka'bah. Nah, permasalahannya adalah wa amma idza ghabatil ka'batu, bagaimana kalau ketika Ka'bah itu tidak terlihat? Gak bisa, Ka'bah itu tidak bisa dilihat. Anil absari, dari pandangan mata. Fakhtalafu, maka suloyo atau berbeda pendapat para ulama, min dzalika, dari hal tersebut, fi maudhi'aini, dalam dua bahasan atau dua persoalan. Ahaduhuma, yang pertama, perbedaan ulama tersebut, halil fardu huwal ainu awil jihatu, apakah kewajibannya, kefarduannya menghadap Ka'bah itu huwal ainu awil jihah, madepnya ke Ka'bah benar atau ke arah Ka'bah, madep ke Ka'bah atau ke arah Ka'bah, karena menghadap ke Ka'bah dengan arah Ka'bah itu berbeda. Ngadepnya persis atau hanya arahnya doang sih, gitu. Yang kedua, hal fardhu al-isabah awil ijtihad, yang dimaksudkan dengan menghadap Ka'bah, fardunya menghadap Ka'bah itu harus persis atau ijtihad, pokoknya kira-kira madhep ke Ka'bah, kudu persis madhep Ka'bah atau perkiraan ini menghadap ke Ka'bah. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Ka'bah atau mustaqbilal qiblati, atau menghadap ke Ka'bah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, menyampaikan bahwa al-Ka'batu, yang namanya Ka'bah adalah qiblatun, merupakan satu kiblat,
li ahlil masjidi, bagi orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Jadi yang kudu madhep persis, nggak boleh nyimpang dari Ka'bah, nggak boleh geser dari Ka'bah. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa itu hanya untuk orang-orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Wal masjidu, adapun Masjidil Haram itu qiblatun li ahlil haram. Ka'bah itu kan kecil, nggak mungkin kalau orang dalam kondisi seluas ini atau seluas tanah haram di Mekah itu harus persis. Oleh karena itu Ibnu Abbas menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan harus menghadap kepada Ka'bah bagi orang yang ada di dalam masjid. Nah, bagi orang atau masyarakat negara Mekah, ya, Saudi Arabia, apakah harus persis atau tidak? Ibnu Abbas menyampaikan orang yang ada di negeri Mekah atau Jazirah Arab itu kewajibannya adalah menghadap ke Masjidil Haram. Wal haramu, adapun tanah haram itu qiblatun, merupakan kiblat, ya, lil masyriqi wal maghrib, bagi orang-orang yang ada di timur, belahan dunia sebelah timur maupun belahan dunia sebelah barat. Jadi artinya dari asar, ya, dari asar pernyataan Ibnu Abbas, maka kita di luar negeri Arab tidak perlu harus menghadap persis ke Ka'bah, tapi cukup menghadap ke arah Ka'bah. Makanya niat yang diajarkan oleh guru-guru kita udah benar, mustaqbilal qiblati, bukan mustaqbilal Ka'bati, tapi mustaqbilal qiblati. Pokoknya yang penting madhep ngulon baik, sah, boleh. Meskipun ada ulama yang lain yang menggambarkan bahwa harus surah itu harus tergambar, kira-kira seolah-olah Ka'bah ada di depannya, kira-kira dirinya istihad, sifatnya istihadi, perkiraan. Orang istihad itu kalau salah dapat nilai 1, kalau benar dapat nilai 2. Ini yang diambil oleh jalur tengah yang diambil oleh ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, pertanyaannya adalah bagian badan mana dari diri kita yang wajib menghadap ke kiblat? Imam Syafi'i menyampaikan bahwa yang wajib menghadap ke kiblat adalah as-sadru, dada. Yang wajib menghadap ke kiblat adalah dada. Itu kata Imam Syafi'i, dan mayoritas ulama Syafi'ah menyatakan demikian. Artinya apa? Kalau berarti kalau ada orang sholat nengok, batal atau enggak? Tidak, karena tidak berpaling ke arah kiblat. Yang menjadikan patokan, yang dijadikan patokan oleh Imam Syafi'i adalah dada. Sehingga ketika dadanya tetap menghadap kiblat, biar kata nengok noleh juga enggak masalah. Karena bukan merupakan syarat. Yang harus menghadap kiblat itu dada.
Imam Asy-Syafi'i. Sehingga Syafi'iyah ketika ada orang sholat selama dadanya menghadap ke kiblat, kepalanya nengok, tetap sah, tidak membatalkan sholat. Tapi Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat bahwa yang wajib menghadap kiblat adalah muka. Sehingga ketika mukanya nengok enggak ke arah kiblat, Imam Malik menyatakan sholatnya batal. Inni wajjahtu wajhiya. Yang namanya muwajjahah itu pertemuan, hadapan. Saya ambil contoh begini. Bapak semua ini kira-kira menghadap ke saya atau tidak? Misalnya saya lagi ngobrol sama Pak Ustadz Apandi, misalnya nih, kemudian saya begini, kira-kira menurut Bapak masih menghadap kiblat, menghadap Ustadz Apandi atau tidak? Nah, ini yang namanya khilaf. Khilaf itu koyo iya koyo ora, kalau bahasa Jawanya. Kaya iya, kaya enggak. Nah, ini yang namanya khilaf. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ini masih menghadap orang di depannya, meskipun bahasa muka saya melengos. Ini kan dada saya madhab Ustadz Apandi ini. Nah, muka saya melengos begini. Ada yang mengatakan masih ngadep. Misalnya ada orang yang jalan, itu melihat Ustadz Naim enggak? Ada tuh lagi ngobrol di depan Ustadz Apandi, no? Ngomongnya kan di depan Ustadz Apandi. Orang kalau melihat seperti ini lewat di depan, itu kan berarti, misalnya saya ambil contoh Pak RT 6 misalnya, ketika lagi ngaji sama Pak Naim, no? Yang namanya muwajjahah itu secara bahasa memang bertatap-tatapan. Akan tetapi kalau bahasa yang lain, Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan bahwa kalau selama dadanya masih menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, maka dinyatakan sah. Sehingga ketika kita ngikutin mazhab Imam Syafi'i, ya, ketika ngikutin mazhabnya Imam Syafi'i, orang salam begini, Assalamualaikum warahmatullah. Ini sudah masih menghadap atau sudah berpaling? Berpaling. Sedangkan salam ke sini ini belum termasuk keluar. Dinyatakan keluar ketika sudah salam ke depan. Posisi kepala sudah balik ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sudah tidak menghadap kiblat. Maka ketika mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, ketika bapak sholatnya salamnya begini, itu batal sholatnya. Nah, kalau Imam Malik menyatakan yang penting mukanya madhab kiblat. Ketika sudah begini, Imam Malik ya sudah selesai, karena assalamualaikum. Nah, bagi yang bapak sholat ketika ngucapin salam, karena ini penting, karena kita bahas salam itu nanti terakhir sekali, kelamaan, maka ketika salam, ucapan asnya, alif lam qamariyahnya harus betul-betul jelas. Jangan sampai assalamualaikum warahmatullah,
Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita ngikutin mazhab Syafi'i, maka assalamualaikum tanpa asnya yang jelas, maka sholatnya tidak sah secara hukum fikih. Meskipun itu tetap baik, orang masih mau sholat itu, hanya sholatnya harus dibekali dengan ilmu. Nah, jadi itu pendapatnya. Nah, ada yang kemudian, apakah boleh kita sholat dengan tidak menghadap kiblat? Jawabannya boleh. Ya. Kenapa? Karena ada yang membolehkannya. Apa yang membolehkannya? Satu, dalam kondisi perjalanan dengan catatan kendaraan itu tidak dalam kendali Bapak. Misalnya pesawat, atau misalnya dalam kondisi perang. Sholat khauf itu kan nggak mesti ngadep kiblat, dan punya aturan sendiri. Yang satu ruku sujud, yang satu berdiri, gantian. Supaya apa? Supaya tidak diserang musuh. Atau sholat dalam kondisi darurat. Bapak di bangsal rumah sakit, di infus misalnya, nggak bisa jalan karena sudah sepuh dan lain sebagainya. Kebetulan bangsal Bapak nggak ngadep kiblat. Apakah mau digeser-geser itu ruangan rumah sakit? Kan tidak bisa. Ya, kalau sholatnya itu miring lah, kalau sholatnya terlentang, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang membolehkan tidak menghadap kiblat. Diperbolehkannya andai kata itu mobil kendaraan pribadi sendiri, Bapak nggak nyopir karena gantian, pengen sholat sunnah, kebetulan perjalanan Bapak dari Bekasi ke Purworejo, maka diperbolehkan untuk sholat sunnah, khusus sholat sunnah diperbolehkan tidak menghadap kiblat, meskipun itu kendaraan pribadi sendiri. Tapi kalau sholat wajib, selama kendaraan itu dikendali Bapak, maka Bapak wajib berhenti. Yang namanya kendaraan sendiri bebas kan? Nah, terkecuali Bapak naik pesawat. Dari Bandara Soekarno-Hatta ke Juanda, itu kan berlawanan arah tuh. Nggak mungkin dong pilot putar dulu dong, saya mau sholat zuhur. Kan nggak bisa kita kendalikan kendaraan itu. Atau naik kereta api, kebetulan dari Jawa Barat menuju Jawa Timur, kan arahnya pasti ngetan tuh. Nggak mungkin masinis kita berhentikan, tungguin sebentar ya masinis, saya mau sholat zuhur. Kan nggak bisa. Maka sholatnya ya udah, karena itu bukan kendaraan yang kita kendalikan, biar kata madep ngetan pun jadi. Meskipun nanti ada trik-triknya sendiri. Misalnya kita salat li hurmatil waqti, untuk menggugurkan kewajiban. Ternyata di tempat yang tujuan kita masih kecandak waktunya, itu bisa diulang. Karena yang tadi sholat dalam keadaan
darurat. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam kita memberikan satu definisi tentang menghadap kiblat, ini wajib menghadap ke arah Ka'bah itu ketika posisi di dalam Masjidil Haram. Nah, bagi orang-orang yang tidak sholat di Masjidil Haram, ya misalnya di daerah Madinah atau Yaman misalnya, kemana dia harus berkiblat? Apakah harus persis melihat Ka'bah? Ya, tidak. Wajibnya kemana ngadepnya? Ke arah Masjidil Haramnya. Nah, orang-orang yang di luar Arab di Indonesia yang nggak kelihatan sama sekali, maka kiblatnya adalah tanah haram. Artinya berarti madhep ke Mekah. Mekah itu kan lebar tuh, asal madhep ke sono aja sah. Jadi kalau di sini ada Ka'bah, saya gambarkan di sini ada Ka'bah, kemudian di sini Masjidil Haram, maka yang ada di masjid wajib ke sini semua. Makanya Bapak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, ketika ada orang sedang umroh dan sholatnya di Masjidil Haram, maka dia nggak akan keluar dari Ka'bah. Nah, sekarang di sini adalah Arab. Kemana ngadepnya? Ya nggak mungkin ke sini semua. Karena apa? Karena di sini hanya 16 meter. Sedangkan lebarnya lebih dari 16 meter. Kalau harus persis dengan Ka'bah, maka orang-orang yang ada di tanah haram bentuknya harus begini. Supaya apa? Supaya atau bangunan masjidnya tidak lebih dari 16 meter supaya bisa ngadep ke Ka'bah, persis ke Ka'bahnya. Nah, kalau masjidnya lebih dari 16 meter udah pasti yang misalnya 20 meter, berarti di sini 16 meter. Nah, antara sini berarti 2 meter, 2 meter. Nggak ngadep ke Ka'bah. Tapi kalau madepnya ke tanah haram atau madepnya ke Masjidil Haram, Masjidil Haram itu sekarang sudah mulai diperlebar. Nah, oleh karena itu kita coba, cuman tetap kita harus wajib madep ke barat, karena kiblatnya arahnya kebetulan ke barat. Kita coba baca, jangan sampai salah tafsir, jangan sampai salah paham. Mohon minta tolong Pak Ustaz, surah Al-Baqarah ayat 115. Sampai situ aja. Artinya kalau Bapak memahami ini bagaimana? Sebagai orang Indonesia, kemanapun manusia menghadap, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti boleh dong orang Indonesia madhep ngetan ketika sholat. Loh, kemana baik madhep? Boleh dong orang Indonesia madhep ngidul? Kalau dari ayat ini boleh. Kalau lihat ayat ini dari terjemahan, maka di dalam memahami Quran, memahami teks hadis atau Quran, jangan sampai hanya berpegangan pada terjemahan. Andai kata ini dipahami, Bapak pahami, tolong baca lagi Ustaz. Kemanapun akan ketemu wajahnya Allah. Kalau Bapak pahami telan mentah-mentah ayat ini, akan ada orang Indonesia yang sholat madhep ke utara.
Karena Allahnya menyampaikannya begitu. Tapi ini tidak bisa dipahami dengan cara makna terjemahan. Kita harus melihat asbabun nuzul. Bahayanya kita terjemahan, memahami agama, memahami Quran hadis dengan hanya berpegangan pada terjemahan. Gitu. Pak, bumi itu kan bulat. Berarti kalau misalnya bumi ini bulat, saya gambarkan, ketika ada bumi bulat, Ka'bah di sini, ketika yang ada di sini ujung-ujungnya pasti akan ketemu, kan begitu? Makanya firman-Nya Allah begitu. Tapi ini adalah sesuatu yang salah ketika dipahami secara tekstual, terjemahan. Nah, kiblat kita pernah berganti. Kiblat kita pernah berganti. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika periode Mekah, Nabi di Mekah itu diperintahkan oleh Allah bahwa ibadahnya madhab ke Ka'bah. Ketika Nabi pindah ke Madinah, diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Masjidil Aqsa. Nabi menghadap sholat, umat Islam saat itu sholat menghadap Masjidil Aqsa itu 16 atau 17 bulan. Cukup lama, hampir 1 tahun, 1 tahun lebih. Nah, setelah itu kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk kembali menghadap ke Ka'bah. Kenapa Nabi diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Aqsa? Karena Nabi merupakan bagian daripada nabi-nabi terdahulu. Bahwa ini sempat ditempati, yang namanya Masjidil Aqsa itu sempat menjadi pusat perkembangan Islam atau tauhid zaman nabi-nabi sebelum baginda Nabi. Gitu ya. Nah, di sana ada Nabi Ibrahim. Makanya sampai sekarang antara Yahudi, Nasrani dan Islam itu satu tempat ini jadi sebuah perselisihan. Orang Nasrani menyatakan bahwa di sana adalah tempat suci mereka yang bernama Bethlehem. Orang Yahudi menyatakan di sana juga tempat sucinya yang mereka sebut sebagai tembok ratapan. Umat Islam meyakini di sana juga tempat yang suci. Karena apa? Karena di sana ada yang namanya Sahrah. Sahrah itu tempat di mana Nabi mau dari Isra, ketika mau Mi'raj, ada satu batu yang dijadikan pijakan oleh Rasulullah untuk naik atau untuk Mi'raj. Dan umat Islam punya Masjidil Aqsa. Itu sejarahnya begitu. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani, oh benar, awalnya kan ditentang nggak bisa-bisa Nabi. Ketika Nabi kemudian menghadap ke Masjidil Aqsa, didukung, dibaikin. Wah, benar ini Muhammad benar mengakui bahwa kita adalah benar. Habis itu diperintahkan lagi oleh Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Apa komentar mereka? Komentar mereka, Muhammad ini sebenarnya nabi apa bukan sih? Kok nabi kok pelin-pelan? Kemarin ngormatin kita, sekarang begitu. Ini keder ini Muhammad ini. Karena putusannya berbeda-beda. Nah, antara
Mana yang lebih tua, Ka'bah atau Masjidil Aqsa? Ka'bah. Karena Masjidil Aqsa ada ketika Nabi Musa dan Nabi Harun. Sedangkan Ka'bah ini adalah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Makanya di awal-awal juz 4, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Rumah ibadah yang paling pertama kali dibangun oleh Allah adalah Ka'bah. Apa buktinya? Buktinya adalah di sana ada makam Ibrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau kemudian Nabi Ishak yang menurunkan Yahudi dan Nasrani itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim, sedangkan baginda Nabi kalau ditelusuri adalah dari Nabi Ismail. Sedangkan Ismail kecil pernah tinggal di Mekah. Apa buktinya? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Munculnya air Zam-Zam ketika sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, ibundanya Nabi Ismail mencari-cari air. Dijejekin oleh Nabi Ismail, dari telapak jejekannya itu kemudian keluarlah air Zam-Zam. Berarti lebih tua Ka'bah ketimbang Masjidil Aqsa, sehingga diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah gitu. Nah, oleh karena itu ayo kita semuanya, sehingga sekarang kita sudah tahu ketika menghadap ke Ka'bah, karena kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, dada yang wajib menghadap Ka'bah. Jadi kalau melengse, kalau geser dadanya, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ya, kalau Imam Syafi'i nengok nggak apa-apa, karena yang menghadap kiblat, yang wajib menghadap kiblat itu dada. Porsinya begitu. Saat kapan itu? Saat berdiri. Karena saat rukuk dada menghadap ke bawah. Ya, itu berkaitan dengan menghadap Ka'bah. Oleh karena itu perbedaan jangan dijadikan sebuah persoalan, sehingga nggak usah kemudian sholat itu pakai miring-miring. Kan ada tuh yang pengen ngelempengin Ka'bah, sholatnya agak geser. Dan memang secara falakiyah, hitung-hitungan astronomi, ada saatnya arah kiblat itu bergeser. Dan itu tugas Kementerian Agama. Tapi kita nggak usah pakai di lempeng-lempengin sopnya ini, kemudian karpetnya dimiring-miringin. Apalagi ngecek Ka'bah sekarang kalau ada GPS kan mudah. Yang penting kita madep, karena kita nggak bisa melihat Ka'bah, nggak bisa melihat Masjid Haram, nggak bisa melihat tanah haram, maka kita sebagai orang Indonesia, kita istihad, kita madepnya adalah ke tanah haram. Maksudnya ke Mekah, soalnya Mekah itu kan luas. Nah, kalau bulat dengan luasnya itu masih ke candak. Oleh karena itu jangan terlalu
fanatik, jangan terlalu ideal. Ya, jangan terlalu ideal. Cukup kita melihat bahwa meyakini bahwa yang namanya ngulon itu madhep ke tanah haram. Di dalam tanah haram ada Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Gitu. Ya, insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan pelajari bagaimana hukumnya memberi batasan ketika bapak sholat, di mana sholatnya nggak ada batasnya. Kalau di sini kan ada batasnya nih, udah ketahuan nih. Nah kalau bapak sholat di luar, kan nggak ada batasnya tuh. Nah ketika bapak sholat, kebetulan ada orang lewat, bagaimana hukumnya? Ini sebuah persoalan sebelum kita masuk ke dalam inti sholat. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Apabila kurang jelas, memang kebodohan saya dalam mengolah kata-kata, dan bila ada yang kurang dipahami, mari kita diskusikan bersama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika salah, maka kekhilafan diri pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.